Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hari ini Bapak akan membahas mengenai akuntansi kas, penempatan pada BI, clearing, dan transfer. Akuntansi kas. Apa sih akuntansi kas itu? Nah, kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya cash in. Yang kedua, adanya cash out atau penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk cash in, itu dikarenakan adanya penggunaan untuk transaksi internal bank, seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Kemudian, adanya penyetoran oleh nasabah, di mana nasabah menyetorkan dana ke bank. Kemudian, yang ketiga, cash in-nya berasal dari penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Untuk cash out, ada penarikan oleh nasabah dan ada penyetoran kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, transaksi internal bank dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, transaksi tanpa menggunakan kas kecil atau biasa disebut dengan cashless, di mana bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Cashless ini dilakukan untuk mengurangi jumlah transaksi penggunaan kas secara fisik. Kemudian yang kedua, transaksi dengan menggunakan kas kecil biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Jadi, dalam suatu perusahaan, biasanya kas terbagi menjadi dua. Ada kas besar yang nilainya relatif besar dan ada kas kecil yang nilainya relatif kecil dan biasanya digunakan untuk kegiatan operasional atau biaya-biaya operasional yang nilainya cukup kecil. Selanjutnya, akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, adanya sistem dana tetap, di mana sistem dana tetap ini kas kecil di top up dulu dari kas besar, misalnya 3 juta. Kemudian kas kecil tersebut digunakan sebesar 750.000 misalnya, berarti sisa kas kecilnya adalah 2.250.000. Kemudian kas kecil tersebut di top up lagi senilai dengan pengeluaran kas kecil tadi, yaitu sebesar 750.000. Kemudian kas kecilnya kembali lagi menjadi 3 juta rupiah. Nah, itu sistem dana tetap. Kemudian yang kedua adalah sistem dana berfluktuatif, di mana sistem dana berfluktuatif ini kas kecil digunakan dulu sampai sehabisnya, sampai berapa, atau sampai dengan nominal kecil, kemudian misalnya sampai dengan 250.000 sisanya. Nah, kemudian di top up lagi dengan kas besar, misalnya sebanyak 3 juta, berarti 3.250.000 sisanya. Nah, itu adalah contoh dari sistem dana berfluktuatif. Jadi top up kas kecil ada dua cara, ada sistem dana tetap, ada sistem dana berfluktuatif. Berikut adalah contoh transaksi melalui kas kecil. Misalnya, tanggal 1 Maret dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000. Tanggal 3 Maret dibayar biaya konsumsi rapat Rp40.000. Tanggal 7 dibayar biaya bahan bakar mobil kantor Rp60.000. Tanggal 10 dibayar biaya asuransi cash in saya Rp50.000. Tanggal 11 dibayar biaya asuransi cash in transit Rp20.000. Tanggal 23 dibayar biaya listrik bulan terakhir Rp120.000. Dan tanggal 26 dibayar biaya air bulan terakhir Rp100.000. Kemudian pada akhir periode bulan berjalan, yaitu pada tanggal 31 Maret, kas kecil diisi kembali. Lalu, bagaimanakah tata cara penjurnalan? Untuk menjurnal kas kecil dengan menggunakan saldo tetap. Nah, pada tanggal 1 tadi bahwa kas kecil diisi senilai Rp500.000, bahwa kas kecil ini merupakan bagian dari aset, maka bertambah di sisi debit Rp500.000 dan di kreditnya adalah kas sebesar Rp500.000. Kas yang dikredit merupakan kas besar,
Jadi, pengisian dana kas kecil ini yaitu berasal dari kas besar. Jadi hanya berpindah saja dari dana kas besar ke dana kas kecil, nilai Rp500.000. Kemudian, pada tanggal 31, dicatat semua biaya-biaya yang dikeluarkan pada bulan Maret, yakni biaya operasional yang penggunaannya menggunakan kas kecil, yaitu senilai Rp430.000, di mana semua transaksi dicatat pada tanggal 31 Maret. Kemudian pada tanggal 31 Maret, dana kas diisi kembali. Kemudian dicatat di sisi debit dana kas kecil sebesar Rp430.000 dan di kredit adalah kas besar senilai Rp430.000. Selanjutnya adalah jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuatif. Nah, jika menggunakan sistem dana berfluktuatif, berarti semua transaksi dicatat berdasarkan tanggal terjadinya transaksi tersebut, ya, tidak digabungkan seperti dalam saldo tetap yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, pada sistem dana berfluktuatif itu dicatat, misalnya transaksi pada tanggal 1 dicatat tanggal 1, kemudian untuk transaksi tanggal 3 dicatat tanggal 3, kemudian tanggal 7 dicatat tanggal 7, dan seterusnya. Jadi, di sini bisa dilihat bahwa dana kas kecilnya itu setiap harinya berfluktuatif nilai saldonya, ya, sesuai dengan transaksi yang terjadi. Selanjutnya misalkan tanggal 15, ya dicatat tanggal 15, kemudian sampai dengan tanggal 27, dicatat sampai tanggal 27. Nah, kemudian pada tanggal 31 Maret ini, di top up kembali dana kas kecilnya. Misalnya di sini di top up-nya 300.000. Kenapa 300.000? Ya ini terserah mau di top up-nya berapa dari kas besarnya. Jadi nggak stagnan harus saldonya itu kembali menjadi 500.000, tetapi adanya dana itu berapa. Misalnya adanya uangnya cuma 300.000 untuk top up, ya udah di top up-nya 300.000 nggak apa-apa. Toh untuk saldo dana kas kecilnya itu nggak stagnan 500.000, atau ini bisa berfluktuatif, bisa 500.000 atau bisa kurang seperti itu. Nah, itu perbedaan antara fluktuatif dengan saldo tetap. Next, yaitu tentang akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Jadi di sini bagaimana sih tata cara penjurnalan jika nasabah itu setor tarik tunai di teller? Nah, misalnya nih, yang A, transaksi setoran kas di cabang sendiri. Ya. Misal pada tanggal 2 Agustus, Ibu Yanti, nasabah BSM, cabang Pekanbaru, melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar Rp250.000. Nah, maka yang dicatat oleh Bank BSM cabang Pekanbaru di debitnya adalah kas sebesar Rp250.000 dan di kreditnya adalah rekening nasabah Yanti, yaitu Rp250.000. Selanjutnya, akuntansi kas, di mana transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Ya, jadi adanya tarik tunai nih di cabang sendiri. Misalnya, pada tanggal 4, Ibu Yanti, nasabah BSM cabang Pekanbaru, melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar Rp100.000. Maka, jurnal yang dibuat adalah di debitnya rekening nasabah Yanti 100.000. Kenapa dikredit? Karena tabungan Yanti kan berkurang. Nah, berkurang di sisi mana? Di sisi debit, karena merupakan utang. Nah, kemudian di kreditnya adalah kas sebesar Rp100.000. Selanjutnya, jika transaksi setoran kas di cabang lain, ya, misalnya pada tanggal 7, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar Rp150.000. Maka jurnalnya itu sebagai berikut. Di debitnya adalah kas senilai Rp150.000 dan di kreditnya adalah RAK cabang Yogyakarta senilai Rp150.000. Kemudian yang di Jogja
mencatat juga jurnalnya, yaitu di debitnya adalah RAK cabang Pekanbaru sebesar Rp150.000 dan di kreditnya adalah rekening nasabah atas nama Syaza senilai Rp150.000. Selanjutnya, transaksi penarikan kas di cabang lain. Nah, ini misalnya pada tanggal 10, Ibu Yanti nasabah BSM cabang Pekanbaru melakukan penarikan di BSM cabang Padang sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini jurnal yang dilakukan oleh BSM cabang Padang. Nah, di debitnya adalah rekening cabang Pekanbaru sebesar Rp50.000 dan di kreditnya adalah A sebesar Rp50.000. Nah, kemudian bagaimana nih penjurnalan di BSM cabang Pekanbarunya? Nah, untuk di Pekanbaru maka dicatat jurnal di debitnya adalah rekening nasabah Yanti Rp50.000 dan di kreditnya adalah RAK cabang Padang yaitu Rp50.000. Kemudian yang kedua, tentang akuntansi kas melalui ATM. Yang pertama, yaitu pengisian kas ATM. Nah, untuk pengisian kas ATM, misalnya pada tanggal 12, BSM Cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta. Maka jurnalnya adalah kas ATM di debit Rp100 juta dan di kreditnya adalah kas sebesar Rp100 juta. Selanjutnya, bagaimana tata cara penjurnalan saat penarikan kas oleh nasabah pemilik ATM. Ya, misalnya, pada tanggal 15, Bapak Edi, nasabah BSM Cabang Jakarta, menarik dananya melalui ATM BSM Cabang Jakarta sebesar Rp500.000. Maka jurnalnya di debit rekening nasabah atas nama Edi Rp500.000 dan di kasnya adalah kas ATM sebesar Rp500.000. Kemudian, bagaimana tata cara penjurnalan saat penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM? Misalnya, pada tanggal 15, Ibu Desniati, cabang BSM cabang Padang, menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar Rp300.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, di debitnya adalah RAK cabang Padang sebesar Rp300.000 dan di kreditnya adalah kas ATM Rp300.000. Nah, kemudian bagaimana tata cara penjurnalan untuk di cabang Padang? Nah, untuk di cabang Padang dicatat di sisi debit yaitu rekening nasabah atas nama Desniati Rp300.000 dan di kreditnya adalah RAK cabang Jakarta sebesar Rp300.000. Selanjutnya tentang akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan atau tagihan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Adapun dasar pengaturannya adalah PSAK 101, PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Penempatan pada Bank Indonesia terdiri atas yang pertama, giro pada BI, kemudian SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan yang ketiga adalah FASBIS, yaitu Fasilitas Simpanan BI Syariah. Giro pada Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Giro pada Bank Indonesia merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dicatat pada biaya dan perolehan yang diamortisasi. Namun, mengingat tidak adanya biaya transaksi yang timbul, maka giro pada BI dicatat pada biaya perolehan dan tidak ada penurunan nilai. Jadi nilainya tetap. Jika bank mendapatkan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menutup kekurangan giro pada Bank Indonesia, maka fasilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas pada Bank Indonesia. SBIS menggunakan akad jualah
dan merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank. Fastbiz menggunakan akad wadiah dengan jangka waktu paling lama 14 hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Fastbiz tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Kemudian pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, penempatan pada BI diakui sebagai biaya perolehan. Yang kedua, beban yang dikenakan atas denda kekurangan GWM diakui pada saat dikenakan denda oleh Bank Indonesia sebagai operasi lainnya. Yang ketiga, imbalan atas SBIS diakui secara akrual. Dan yang keempat, bonus atas Fastbiz diakui pada saat jatuh tempo. Berikut contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Misalnya, pada tanggal 1, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Kemudian, pada tanggal 10, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Maka, jurnal yang dibuat, jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit, kas sebesar 1M, di kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 1M. Kemudian tanggal 10, debit giro pada Bank Indonesia yaitu 400 juta rupiah dan di kredit adalah kas 400 juta rupiah. Contoh transaksi untuk SBIS atau Fastbiz. Tanggal 1, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3M di SBIS dengan masa penempatan 3 bulan. Tanggal 5, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di Fastbiz dengan masa penempatan 1 bulan. Tanggal 5 Oktober, Bank mencairkan Fastbiz yang dimasukkan pada tanggal 5 September. Dan tanggal 1 Desember, Bank mencairkan SBIS yang pernah dimasukkan pada tanggal 1 September. Lalu bagaimana tata cara penjurnalannya? Nah, pada tanggal 1 kan tadi disetorkan untuk SBIS ya, maka SBIS-nya dicatat di sisi debit bertambah 3M. Kemudian di kreditnya adalah giro pada BI sebesar 3M. Kemudian tanggal 5 disetorkan untuk Fastbiz. Maka Fastbiz-nya di debit bertambah 500 juta dan di kreditnya giro pada BI sebesar 500 juta. Kemudian pada tanggal 5 Fastbiz tersebut diambil. Maka di debitnya adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta dan Fastbiz-nya berkurang di kredit 500 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 SBIS diambil, maka di debitnya adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 3M dan di kreditnya adalah SBIS sebesar 3M. Yang kedua adalah clearing. Apa itu clearing? Jadi clearing merupakan sarana atau cara penghitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagangan dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. 3 hal yang digunakan dalam kegiatan clearing. Yang pertama adalah warkat, yang kedua dokumen, yang ketiga adalah formulir clearing. Transaksi clearing, misalnya tanggal 5, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Maka jurnalnya adalah di debit giro Ahmad sebesar 200 juta pada giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 6, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Syamsul. Maka jurnalnya di debit adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah dan di kredit adalah gironya Bapak Syamsul senilai 300 juta rupiah. Yang ketiga adalah transfer. Apa itu transfer? Pastinya teman-teman sudah sering mendengar istilah transfer atau apalagi dalam kegiatan perbankan. Dalam mekanisme transfer ada 4 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah nasabah, yang kedua adalah drawer bank, kemudian yang ketiga adalah drawi bank, dan yang keempat adalah penerima dana.
Jenis transfer ada dua, ada transfer masuk dan ada transfer keluar. Selanjutnya, transfer masuk jurnalnya yaitu misalnya pada tanggal 13, Abdullah menerima transfer 500.000 dari Ahmad, nasabah BMS cabang Semarang. Maka jurnalnya adalah debit. RAK cabang Semarang 500.000 dan dikredit tabungan mudharabah atas nama Abdullah Rp500.000. Pada tanggal 17, Abdullah menerima transfer Rp750.000 dari rekening bank syariah pertama. Maka di jurnal di sisi debit adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 2 juta dan di kredit adalah tabungan mudharabah Abdullah sebesar 200 juta rupiah. Kemudian yang kedua, transfer keluar. Misalnya, pada tanggal 11, Abdullah mentransfer 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS, cabang Solo. Maka, di debit adalah tabungan mudharabah atas nama Abdullah 500.000, di kredit RAK cabang Solo 500.000. Kemudian, pada tanggal 14, mentransfer sebesar Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening giro Bank Syariah Mandiri. Maka, debit adalah tabungan mudharabah atas nama Abdullah Rp250.000 dan di kreditnya adalah giro pada Bank Indonesia Rp250.000. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Bapak tentang materi pada pertemuan keempat ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mohon dibaca kembali apabila ada yang masih kurang paham. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih.